Selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara-saudariku dimanapun saja berada. Jumpa kembali dalam Renungan Harian Gereja Kalimantan Evangelis Jemaat Epata Banjarmasin, edisi Selasa 13 April tahun 2021. Namun sebelumnya baiklah kita bersatu di dalam doa mohon pimpinan Roh Kudus agar dapat memahami firman-Nya dengan baik dan benar. Mari berdoa. Allah yang baik, di hadapan-Mu kami bersyukur masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Saat ini kami mohon Roh Kudus menuntun kami agar dapat mendengar, menyimak, memahami, dan melakukan apa yang kami dengar sebagaimana Engkau inginkan. Tolonglah hamba-Mu juga yang menyampaikannya agar menjadi berkat bagi jemaat-Mu, dan mampukan juga hamba-Mu tidak hanya memberitakan, tapi juga turut serta melakukan apa yang diberitakan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan harian ini terdapat dalam kitab Perjanjian Baru 1 Yohanes pasal 2 ayat 12 sampai ayat 17 dengan perikop perintah yang baru. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang Anda lakukan atau bagaimana sikap Anda jika anak Anda gagal, entah itu kalah dalam pertandingan, mendapatkan nilai yang jelek, atau melakukan kesalahan. Untuk usia anak 0 sampai 6 tahun, ia belum tahu kesalahannya, karena itu orang tua perlu memberitahu apa salahnya. Tapi di usia 12 sampai 17 tahun, si anak sudah tahu kesalahannya. Maka yang ia perlukan dari orang tuanya bukan menunjukkan kesalahannya, tapi memberinya semangat untuk bangkit, menghiburnya supaya tidak sedih berkepanjangan, dan tidak membuatnya atau memakinya, memarahinya, hingga stres dengan kata-kata yang membunuh karakternya, yang membuatnya kehilangan kepercayaan diri, yang di kemudian hari akan sulit bagi si anak untuk keluar dan bangkit dari kesalahan yang ia lakukan. Saudaraku, dalam sebuah buku yang berjudul Mendidik Anak dengan Hati yang ditulis oleh Jarod Wijanarko, di sana dikatakan jika Anda sebagai orang tua dan anak Anda berani menceritakan kegagalannya, artinya Anda cukup dekat dengan anak. Jika Anda bisa menjadi sahabat saat suka dan duka, maka Anda punya peluang untuk membimbing, mengarahkan, dan memotivasi anak Anda. Anda bisa menanamkan sikap mental pemenang, bahwa gagal itu biasa, yang penting belajar dari kegagalan, memperbaiki diri, bangkit, dan mencoba kembali dengan semangat dan bergairah. Saudaraku, saat menulis surat ini, Yohanes sudah sangat tua. Ia merupakan orang terakhir yang masih hidup di generasinya. Mungkin seorang yang paling akhir yang masih hidup, yang pernah berjalan dan bercakap-cakap dengan Yesus sewaktu Yesus hidup sebagai manusia biasa. Dan saudaraku, pada masa umur demikian, seringkali orang tua meniadakan rasa simpati dengan orang-orang muda. Oleh karena itu wajar jika di usia yang sudah tua ini, seseorang seringkali tidak sabar, lekas marah kepada generasi muda. Hal ini dipahami karena usianya yang sudah lanjut, yang mudah lelah, lemah, tidak berdaya, yang tidak suka dengan kebisingan, yang tidak mau lagi direcoki dengan persoalan-persoalan yang rumit. Sebaliknya ia menyukai kesendirian dan ketenangan. Tapi Yohanes dalam hal ini, saudaraku, tidak demikian. Di dalam umurnya yang tua, ia tetap memperlihatkan sikap yang lembut dan manis. Ia menulis dalam suratnya dengan ucapan anak-anakku, dikatakan dalam ayat 12. Kata ini mau memberi kesan perasaan kasih sayang kepada orang-orang muda. Yohanes juga menulis untuk menceritakan kepada mereka agar tidak berbuat dosa, tidak mencaci maki,
Nada bicara Yohanes ini juga selalu mengandung harapan yang berupaya membawa mereka ke dalam kebaikan. Itu dikatakan dalam ayat 12 sampai 14. Sasaran utamanya adalah agar mereka, orang-orang yang menjadi tujuan suratnya ini, tidak berbuat dosa. Yohanes juga menegaskan jika seseorang mengatakan bahwa ia tidak berdosa, ia seorang pembohong. Sebab disitulah awal dari kesombongan rohani yang membawa seseorang jatuh dalam dosa. Yohanes juga, saudaraku, mengingatkan supaya orang yang percaya kepada Allah jangan mengasihi dunia. Maksudnya bukan membenci segala ciptaan Allah, tetapi jangan kompromi dengan hal-hal yang bertentangan, baik itu dengan iman, kepercayaan, dengan teladan yang Yesus berikan. Sebab hal-hal yang ditawarkan oleh dunia ini sangat bertentangan dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Saudaraku, hal-hal yang ditawarkan oleh dunia sebagaimana dicatat dalam ayat 16, yang pertama adalah keinginan daging. Keinginan daging ini tidak hanya berhubungan dengan dosa seksual, tapi orang yang hidup dalam kenikmatan tapi mengorbankan orang lain. Seseorang yang tidak respek terhadap orang lain demi mengejar kebutuhannya sendiri. Seseorang yang hidup mewah sementara sekitarnya dalam kemiskinan. Orang yang suka mendewakan dirinya, suka memuja dirinya. Orang yang melakukan pembunuhan karakter terhadap sesamanya. Ia termasuk pelayan dari kehendak daging itu sendiri. Yang kedua, kehendak mata adalah orang yang merasa mendapatkan kebahagiaan dengan dapat membeli apapun yang diinginkan dengan uang. Seseorang yang menganggap uang di atas segala-galanya, yang menganggap bendawi bisa mendatangkan kebahagiaan, adalah hal yang ditawar dunia yang harus dihindari orang percaya. Jangan kita berpikir, saudaraku, nanti saudara akan bahagia jika memiliki ini dan itu. Percayalah, jika itu menjadi tujuan, saudara tidak akan mendapatkan apa-apa. Sebab kebahagiaan demikian hanya kebahagiaan sesaat, kebahagiaan semu. Setelah mendapatkannya, kebahagiaan itu akan segera sirna, karena bendawi tidak akan memberikan kebahagiaan sejati. Yang ketiga, saudaraku, adalah keangkuhan hidup. Orang yang angkuh, sombong, tinggi hati, arogan adalah orang-orang duniawi yang tidak diberkati. Sebaliknya akan membawa kesakitan dalam hidupnya sendiri. Oknum-oknum demikian, saudaraku, memulai segala sesuatu berdasarkan nafsu. Pembual yang mencoba menjadikan dirinya lebih besar dari sebenarnya, yang suka membanggakan dirinya, yang merasa paling hebat dari orang lain. Hal ini ditegaskan oleh Yohanes adalah orang duniawi yang tidak boleh dilakukan. Ayat 17, saudaraku, menjadi penutup adalah Yohanes mengingatkan bahwa orang yang meletakkan dirinya pada tujuan-tujuan duniawi dan cara duniawi tidak akan mempunyai masa depan, sebab tidak ada yang abadi dan permanen. Tapi seseorang yang menjadikan Allah sebagai pusat kehidupannya akan mendapatkan kebahagiaan yang kekal, bahkan akan berlangsung untuk selamanya. Saudaraku, hidup rohani yang disampaikan Yohanes ini tentu tidak mudah untuk dicapai. Perlu perjuangan dan memaksa diri, mendorong diri untuk dididik agar menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Allah. Pembentukan karakter itu sangat mempunyai peran penting untuk menghasilkan generasi hebat di masa depan. Salah satu caranya adalah penerimaan dan penghargaan, sapaan hangat dan bersahabat seperti yang sudah dilakukan oleh Yohanes di dalam bagian nas ini.
Hal ini seiring dengan pendekatan kepada anak sebagaimana disampaikan di awal tadi. Sebab seperti apa karakter, sifat seseorang tentu berawal bagaimana keluarga dan lingkungannya mendidiknya, yang pada saatnya akan terlihat dari kepribadian anak atau orang tersebut. Lalu pertanyaannya, saudaraku, bagaimana mungkin merubah sifat karakter seseorang yang keliru, yang sudah mendarah daging, sulit untuk diubah lagi menjadi pribadi yang berkenan dan diberkati Tuhan? Saudaraku, sesungguhnya semua itu bisa dilakukan jika ada roh kerendahan hati, jika ada sifat berjiwa besar untuk belajar menjadi pribadi yang baik. Kuncinya adalah takut akan Tuhan, seperti yang dikatakan dalam ayat 17 bagian akhir. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya akan mendapatkan pencerahan yang membawa kebaikan. Tuhan menolong kita untuk melakukan perintah baru ini. Selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Amin.